Surat Fatir ayat yang ke-29. Surat ke-35 ayat ke-29. Nama lainnya adalah surat malaikat ya. Ini nama lain surat Fatir ini adalah bersama suratul malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya dahulu, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yasluna yang senantiasa membaca kitab Allahi, kitab dari Allah, wa aqamu, dan menegakkan as-sholata, sholat, wa anfaqu, dan mengeluarkan harta, mimma, dari harta, rozaqna, yang telah Allah kasih rezeki kepada mereka, siro, baik secara tersembunyi-sembunyi, walaniyah, atau terang-terangan. Yarjuna, mereka itulah yang mengharapkan tijaratan, jual beli, dagang, lang taburo, yang tidak pernah rugi. Jadi ayat ini akan membahas tentang jual beli yang tidak pernah rugi dan tidak akan rugi, dagang yang tidak pernah akan rugi. Kalau perdagangan, dagang barang pasti ada ruginya kan. Tapi ini mah dagang yang sama sekali tidak akan rugi. Terus ini perdagangan dengan siapa? Ini adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niaga dengan Allah. Dan nanti kita singgung bagaimana sih cara berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah, dan kita ingin dagangnya yang nggak pernah rugi. Kenapa orang beriman yang kepada Allah imannya dengan baik disebut jual beli dengan Allah? Karena memang ketika kita iman kepada Allah ada persamaan rukun jual beli di dalam fikih. Di dalam fikih itu rukun jual beli ada 5. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada alat untuk membelinya, alat tukarnya. Kemudian yang kelima, ijab qabul. Nah, itu disebut arkanul bai', rukun jual beli. Ada 5. Salah satunya nggak ada, jual beli nggak jadi. Ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada jual beli. Dan itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha, sesungguhnya Allah ya, istaro. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Jadi kalau kita ngaku beriman, Allah tuh membeli orang-orang yang beriman. Berarti ya Allah pembelinya, orang beriman penjualnya. Tidak ada tuh kesamaan dengan jual beli barang tadi. Ketika kita iman kepada Allah, Allah itu sebagai pembeli. Kita orang berimannya adalah penjual. Apa yang dijual oleh orang beriman? Harta dan jiwanya. Amwal dan anfus. Harta dan jiwa kita dijual kepada Allah kalau kita ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surga. Ijab qabulnya bagaimana? Keimanan kepada Allahnya. Itu adalah ijab qabulnya.
Maka berarti ketika kita beriman kepada Allah, hakikatnya kita tuh adalah melaksanakan jual beli. Cuma jual belinya nih nanti jual beli akan beruntung atau rugi. Karena khawatir kita jual beli dengan Allah malah rugi. Sementara ayat ini yang akan kita bahas, jual beli kepada Allahnya, yaitu yang tidak akan rugi. Apa aja jual beli kepada Allah yang tidak akan rugi? Ada 3 poin kalau kita melaksanakan jual beli kepada Allah supaya tidak rugi. Ada 3 poin. Apa 3 poin? Yang pertama, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna yang senantiasa membaca kitab Allah, kitab Allah. Jadi kalau kita ingin jual beli yang selalu beruntung, pertama tuh selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Di sini akan kita bahas tijarah lan tabur. Pertama, yatluna kitab Allah. Nanti yang kedua, wa aqamu sholat. Nanti yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. 3 poin. Nah tadi jual belinya dahulu. Jual beli kepada Allah itu ada rukun jual beli, arkanul baik, arkanul jual beli. Harus ada penjual, harus ada pembeli, ada barangnya, kemudian ada alat tukarnya. Kelima, ijab dan qabul. Lewat surat At-Taubah tadi yang kita singgung ayat 111, ternyata penjualnya adalah mukmin. Pembelinya adalah Allah. Yang dijual oleh mukmin adalah harta dan jiwa, amwal dan anfus. Alat tukarnya yaitu surga. Ijab qabulnya adalah keimanan. Ini kita singgung lagi, tijarah lan taburnya itu mukmin, Allah, harta, anfus, surga dan keimanan. Nah, tijarah di sini ketika kita jual beli dengan Allah, berarti harta dan jiwa kita udah dijual kepada Allah. Kalau ngaku iman, minjem. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, harta dan jiwa kita udah milik Allah. Tapi Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, Allah bicara pinjem kordon hasanah, pinjaman yang baik. Padahal udah milik Allah. Jadi bahasanya jiwa ini pun mau diambil oleh Allah, sah saja, udah milik Allah. Harta yang kita miliki hakikatnya itu amanah dari Allah, mau Allah ambil pun sah saja, itu milik Allah kalau ngaku kita beriman. Tapi Allah bahasanya pinjem. Pak, coba pinjem jiwanya, bangun sepertiga akhir malam teh. Pak, coba pinjem hartanya, itu tuh tempat ibadah belum beres, belakangnya pinjem coba tuh, beri AC untuk pinjem. Terus kalau kita nggak ngasih pinjaman, ini harta dan jiwa kita udah dibeli oleh Allah, udah milik Allah. Kemudian nggak ngasih pinjaman, orang yang kayak gimana kita? Orang seperti apa kita? Terus kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngaku beriman, ngaku iman kepada Allah. Allah membeli kita.
kita, harta dan jiwa kita dibeli oleh Allah kalau aku iman. Berarti udah milik siapa? Tapi diambil belum? Belum diambil oleh Allah, masih kita pegang sebagai amanah dari Allah. Kemudian Allah pinjem, Pak, coba pinjem jiwanya, tuh datang ke masjid. Kemudian gak datang, orang apa? Makanya menurut beberapa tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, lafaz yatsluna dengan yakrauna itu agak berbeda. Jadi kalau yatsluna, kata beliau, yaitu membaca, mengimani, dan mengamalkannya. Jadi kitab Allahnya, Al-Qur'annya itu dibaca, diimani, dan diamalkan. Nah, Al-Quran pun Allah turunkan Quran Arabian berbahasa Arab. Kita sehari-hari bahasa Indonesia, ingin jadi petunjuk, nggak cukup Pak dibaca saja. Walaupun memang membaca itu dapat nilai kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan daripada baca buku mah bacanya pun. Tapi kalau ingin jadi petunjuk harus berusaha untuk dipahami. Bahkan menurut Syekh As-Sa'di sama di dalam tafsirnya pun kata beliau lafaz yatsluna itu membaca itu maknanya adalah mengikuti petunjuk perintah larangan, kan petunjuk itu ada perintah ada larangan, membenarkan, meyakininya. Bagaimana kita mengikuti kalau nggak paham mau mengikuti apa? Saya doa kayak gini, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallim ala kulli sahabatin ajma'in. Walaupun daruna li jahannam. Katsirun minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Jawab amin. Terjemahannya, sungguh Allah mempersiapkan jahanam. Amin. Kan kalau nggak penting bisa-bisa kayak gitu kan? Mereka punya hati tapi tidak mau memahaminya. Mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak. Dijawab, amin. Nggak cukup terjemahan saja. Kalau kita mengandalkan terjemahan saja, sastranya itu nggak akan terasa. Kita dapatkan di dalamnya beserta 2 kemudahan. Nah itu kan perlu keilmuan cara memahaminya. Kan? Nah itu mah jauh kita tuh belajar seperti itu jauh. Ya minimal dasar-dasarnya ada. Itulah ya Al-Quran baru akan terasa sastranya itu. Sastra yang tinggi, bahasa yang tinggi. Kalau baca terjemahannya nggak akan terasa. Ketika lafaz ma'rifat dijadikan musnad ilaih, karena musnad ilaih apa lagi? Contohkan Muhammadur Rasulullah. Lafaz Muhammad itu adalah isim alam. Isim alam itu adalah ma'rifat dan jadi musnad ilaih. Ketika jadi musnad ilaih maknanya apa? Li ta'zim. Jadi lafaz Muhammad dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah berikutnya itu maknanya ta'zim. Artinya apa? Allah saja sangat memuliakan Nabi Muhammad. Dan dibuktikan Allah nggak pernah panggil Nabi Muhammad SAW dengan ya Muhammad, nggak pernah. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Ibrahim, ya Musa, ya ada panggilannya. Tapi Nabi Muhammad ketika lafaz Muhammad pun disandingkan dengan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah atau ya Rasulullah. Nah ini ingin jadi petunjuk bagaimana? Tadi diawali dari dipelajari. Kalau nggak ngerti nggak akan jadi petunjuk. Barang elektronik tadi ada buku petunjuknya dibuka-buka oleh kita itu deh buku petunjuk tapi nggak ngerti nggak jadi petunjuk. Ataupun supaya lebih mudah Bapak bekerja di perusahaan Bapak, perusahaannya milik Jepang. Tuh ditulis tata tertib aturan petunjuk di gerbang teh. Baliho yang besar, nomor 1 sampai nomor sekian. Tapi kalau Bapak nggak ngerti, kira-kira bisa melanggar nggak tuh? Bisa melanggar.
Bagaimana itu bisa jadi petunjuk? Harus paham dan mengerti. Jangankan kata-kata, lambang saja kalau nggak ngerti kita nggak akan jadi petunjuk. Di lampu merah teh ada lambang tuh, panah, belok, tapi dicoret, nggak ngerti, kira-kira bisa melanggar nggak? Jadi kita bukan sekedar melihat tulisannya, dan ini mah tulisannya. Sekarang kalau kita pelajari lebih jauh, apa sih Quran itu? Al-Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah kalam Allah. Kira-kira kalam Allah dengan kalam makhluk sama apa beda? Beda ya? Namanya pun Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Sementara tadi laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatun lil hawadis, berarti berbeda kan? Berarti kalau gitu kalam Allah la sautun wala harfun, tiada ada suara, tiada huruf. Dulu ketika Iqra, suara siapa? Iqra, bacalah. Itu suara Jibril. Cuma ini Bapak jangan nanya waktu Allah turunkan ke Jibrilnya kayak gimana. Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah, al-munajjalu ala syaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitorikoti Jibril, dengan pelantara malaikat Jibril, al-muta'abadu bitilawati, jadi dia ibadah ketika diikutinya, ketika dibacanya, diikutinya, diamalkannya, jadi ibadah. Ketika Al-Quran langsung turun, ada gak tulisannya Iqra, bacalah? Malaikat Jibril bawa tulisan. Coba kita berpikir, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Ketika Jibril ngajari Nabi Muhammad Iqra, malaikat Jibril bawa tulisan. Terus suruh baca apa? Nah, tulisan belum ada. Ayat yang kedua ketiganya pun al-alaq belum turun. Itu yang harus kita pahami kan? Jadi Quran itu kalamullah, kalam Allah. Terus proses tulisannya kayak gini, maka secara bertahap. Quran itu dulu hafalan, turun ke Nabi Muhammad, dihafalkan, sahabat pada menghafal. Nggak ada tulisannya. Di suara Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad itu suara, kemudian dihafal. Adanya tulisan itu kan awal mula itu zaman Abu Bakar, kemudian usulan dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal kan, itu disimpan di Umar. Di Umar waktu itu disimpan di Hafsah. Nah, setelah wafat di zaman Utsman baru tuh dikumpulkan kembali dengan Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena waktu itu banyak perbedaan dalam ucapan, dalam logatnya. Kayak kita suku Sunda sama suku Madura, beda gak pengucapannya? Nah, khawatir jadi perpecahan. Akhirnya di zaman Utsman itu kan ada disebut Mushaf Utsmani, tulisannya semua disamakan. Di zaman Utsman kan itu proses. Bahkan di awal mula makan Quran turun itu ya, waktu dibukukan nggak kayak sekarang. Sekarang titiknya beda, ba titik di bawah, ta di atas 2, ta 3. Dulu makan sama aja. Kenapa bisa baca? Udah hafal. Beda sekarang kita udah pakai titik, udah pakai harokat, susah banget bacanya itu. Itu proses. Nah, itu apa? Mushaf Quran yang ditulis. Cuma di dalam mushaf Quran ini ada kalamullah isinya. Ada kalamullah. Dan ini mah ketika dibaca ada tulisannya, ada tulisan, ada suaranya, ada.
Tapi di dalam tulisan ini, suara ini, di dalamnya ada kalam Allah. Bisa jadi dipahami ya? Nah itu Quran tuh. Pantesan ketika dibacanya pun dapat pahala. Karena ini adalah mukjizat yang berfungsi tadi petunjuk, harus dipahami. Setelah petunjuk, penjelas. Karena belum tentu petunjuk pun itu jelas. Saya sering nyontoin, Pak udahlah sekarang Bapak berangkat ke Aceh, saya kasih petunjuk, kasih alamat. Itu alamat petunjuk bukan? Petunjuk. Bapak belum berangkat ke Aceh pun tetap bisa nyampe. Tapi kalau alamat yang saya tulis tuh karena pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, Bapak nggak ngerti, jadi petunjuk nggak? Jadi petunjuk kan? Bisa nyasar nggak? Bisa jadi nyasar. Nah itu kan belum jelas. Bagaimana ingin jelas? Paham dulu. Setelah paham itu petunjuk. Tapi nggak akan jelas kalau bapaknya nggak berangkat. Jadi petunjuk nggak kalau bapaknya nggak berangkat ke Aceh? Padahal di sini tuh bahasanya tuh Pak, kalau dari Kondang naik dulu ya, naik ojek berangkat ke terminal. Pakai bahasa Inggris tuh. Tapi nggak sih terjemahkan jadi ngerti. Oh disuruh berangkat. Tapi bapaknya nggak berangkat. Jadi petunjuk? Tidak. Ya. Kenapa? Baru ngerti doang. Sementara kan dari petunjuk harus jadi penjelas. Nggak akan tahu kondisi di sana. Bahkan setelah nyampe di sana kan tinggal baca lagi dari terminal naik bis berangkat sampai mana sekarang Kampung Rambutan. Baru tahu Kampung Rambutan kayak gini. Dari Kampung Rambutan naik kemana? Oh, pelabuhan. Lalu saya Bapak berangkat. Jelas nggak kondisi Jakarta, kondisi pelabuhan? Kenapa? Karena berangkat. Nah Quran pun sama. Ketika kita udah pelajari, petunjuk. Tapi kalau nggak diamalkan, jadi penjelas nggak? Nggak akan jadi penjelas. Tetap masih bingung harus bagaimana, ya jalankan. Ketika Allah memerintahkan usjudu, ya sujud, kita sholat, baru akan jelas. Makanya tetap poinnya harus sampai mengamalkan. Setelah diamalkan, baru kita akan tahu furqan benar dan salah. Nah itu kan prosesnya. Maka sekarang awali dari rajin untuk membaca. Insya Allah dari rajin membaca, langkah berikutnya kita akan berusaha mempelajari. Dari mempelajari kita akan berusaha untuk mengamalkannya terus menerus. Dari jumlah ayat yang ulama berbeda-beda jumlahnya ya. Ada yang nyebut 6.666 monggo, ada yang nyebut 6.236 monggo, beda-beda, bahkan sampai ada 7 kawal ya tentang ayat. Yang dari 6.000 sekian ayat, kira-kira Bapak udah berapa ayat mengamalkan? Kalau tadi katakan 6.666 ayat, Bapak udah berapa ayat mengamalkan? Aqimus sholah udah ya. Atu zakat udah. Kutiba alaikumusiyam udah. Tapi jika dihitung baru jari tangan dan kaki kayaknya nih. Udah ada yang percaya diri, udah ngamalkan setengahnya 50%. Boro-boro ngamal ke tadi paham gitu, terus jangan ngerti gitu. Khawatir udah nggak ngerti, nggak mau belajar. Kita nggak dituntut sampai harus bisanya, yang penting proses belajarnya ada atau tidak. Maka mudah-mudahan dengan kita berangkat ke majelis ilmu itu salah satu nilai usaha kita ingin mengamalkan Al-Quran. Bisa jadi paham ini poin pertama. Kalau ingin kita dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, yaitu selalu senantiasa membaca Al-Quran awalnya dari sana. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, membaca kemudian mengimanikan
meyakini, mengucapkan dan mengamalkannya. Menurut Imam Asy'ari, mengikuti petunjuk karena di dalamnya ada perintah dan larangan, kemudian membenarkannya. Jadi perintah dan larangan ini harus kita benarkan. Kemudian meyakini. Setelah meyakini, mendahulukan Al-Quran ini dari kaul-kaul yang lain yang menyelisihi Al-Quran. Nah, itulah bentuk yang seluruhnya kitab Allah, membaca kitab Allah. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqamus sholata, yaitu menegakkan sholat. Ay adamuha. Di sini bahasanya menegakkan sholat. Sudah disinggung minggu yang lalu ketika bahas ruku, sujud. Maka di sini pun kita bicara sholat itu benar-benar harus bisa juga mengambil hikmah sholat. Bahkan harusnya ketika kita bicara sholat itu adalah amal yang paling besar dalam ibadah. Sampai Rasul mengatakan, innama awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Berarti perhatian khusus. Coba Bapak dulu waktu belajar dari kecil tentang sholat, dipelajari enggak sholat itu artinya apa? Tujuan sholat apa? Definisi sholat apa? Apa langsung belajar tata cara nawe gitu ngikutin? Dulu bagaimana tuh waktu belajar sholat? Apa rajin lagi baru tinggal di Kerawang itu? Kan harusnya sholat itu tujuannya apa? Pahami, ternyata Allah memberikan penjelasan kepada kita tujuan sholatnya adalah untuk mengingat Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadalah kau kepada aku. Wa aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Li zikri, untuk mengingat aku. Oh, berarti kita sholatnya tujuannya untuk mengingat Allah. Tapi kenyataannya benar gak waktu sholatnya kita gunakan untuk mengingat Allah? Kekhawatiran waktu sholatnya ingatnya kak kunci anu poho tadi nyimpen di mana? Khawatir waktu sholatnya kita masih ingat pekerjaan kita. Kan tujuan sholat mengingat Allah. Kenapa awal mula sholat itu sampai diperintahkan sampai 50 waktu? Supaya kita sebagai hamba Allah ingat terus kepada Allah. Allah sudah memberikan tanggungannya. Silahkan engkau beribadah semaunya, setotal-totalnya. Urusan rezeki aku yang ngatur, urusan kebutuhan aku yang ngatur, kata Allah. Makanya wajar nyuruh ya. Wajar gak ketika Allah nyuruh untuk ibadah terus-menerus? Wajar, soalnya kebutuhan hambanya ditanggung. Beda kayak makhluk itu kan disuruh total, kebutuhannya tak ditanggung. Soklah Pak RT mah kerjanya sing maksimal, Pak, jadi RT dan total. Kebutuhan Bapak saya tanggung, nggak ada ya. Sampai ketua DKM mah total tuh urus masjid, urusan Bapak ditanggung, aja tuh gitu ya. Marbot itu semua marbot total tuh masjid urus. Marbot urusan Bapak, kebutuhan Bapak keluarga ditanggung. Kira-kira total gak kerjanya? Sabon, Bapak punya anak lagi sekolah, udah jangan dipikirin, baraha sekolah sebulan lah. Kan imake kontrakan sabaraha, ditanggung semuanya. Total gak ke marbot? Total jika mau pulang-pulang di masjid, udah berhubung seadanya, jadi kan gitu. Ya kan seadanya perlu anak, biayanya wajar.
datangnya ajar saja. Kenapa? Ya tadi ngojek gitu. Belajar gak? Nah Allah maka kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada aku. Jadi kita diciptakan untuk, terus kebutuhan kita Allah tanggung. Harus bingung gak? Tapi nyatanya itu jaminan Allah masih kurang yakin. Jaminan Allah kurang yakin. Jadi ibadahnya pun maka berusahalah dari sholat dulu kita paham. Mulai dari tujuan sholat tadi, ingat kepada Allah. Jadi waktu sholatnya benar-benar ingat kepada Allah tujuannya. Kemudian setelah tujuan sholat, pahami definisi sholat. Sholatnya apa? Kalau menurut Sahihain, Imam Rafi, Imam Nawawi dalam fikih ya. Kalau dalam hadis kan Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam Rafi, Imam Nawawi, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muqtada'atun bitakbir wa muqtadamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi awalnya takbir, ujungnya salam. Jadi waktu Bapak ucap usolli fardhu dhuhri, belum takbir, udah masuk sholat belum? Makanya nggak perlu dihukum-hukuminya. Sok air bid'ah. Kalau ada yang nyebut bid'ah, udah Bapak push up lah rek sholat teh. Sebelum takbir marek apapun boleh nggak? Nambah rukun nggak? Nah enggak, ada awal sholat mah takbir, ujungnya salam. Jadi sebelum takbir mah Bapak rek nyisiran, boleh? Bid'ah tuh. Itu non beda jeung nyisiran rek pusak heula gitu. Rek berjamaah teh, akibu sholat rek Jumat teh pusak heula. Dan nggak apa-apa, nggak belum takbir. Cuma menurut Imam Asy-Syafi'i ketika ucapin usolli fardhu itu liyusaidu untuk membantu niat niat. Wa mahaluha dan tepatnya niat fil qalbi di hati. Niat nama di hati, bukan pakai lisan. Cuma lisan untuk membantu niat. Boleh nggak? Boleh. Tidak masih di luar di luar sholat. Paham kan? Makanya nanti dibahas itu definisi dulu. Setelah definisi ada syarat, ada rukun. Kan syaratnya ada, rukunnya ada. Syarat sholat diantaranya harus menghadap kiblat, tutup aurat, toharo. Toharo nama udah bahas bersih dengan wudu atau tayamum. Kemudian tutup aurat, udah ngerti tutup aurat menghadap kiblat dari takbir sampai salam teh kalau sholatnya lagi normal, beda di kendaraan, beda di perjalanan. Kalau normal itu dari takbir sampai salam menghadap kiblat. Jadi jangan sampai salam pertama belum beres, kiblatnya udah berubah. Waktu tahiyat gini. Assalamualaikum. Arah kiblatnya berubah gak? Yang disebut kiblat itu ini dadanya. Nggak terasa. Assalamualaikum. Dan nggak nengok saja. Assalamualaikum. Ini mah arah kiblatnya berubah. Hitungan kiblat kan badan ini, bukan kepala. Ada orang yang kepalanya agak bengkok ininya. Tengle apa namanya tuh? Gini weh. Yang menghadap kiblatnya bukan wajah, tapi dada. Kakinya gini, ada kakinya salah tidak harus gini, dan bukan kaki yang suruh menghadap dan dadanya. Itu menghadap kiblat dari takbir sampai salam jangan berubah. Untuk orang syaratnya sudah syarat beres, rukunnya. Karena sholat itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sampai zaman dahulu ada orang yang sholat di depan Rasul sampai disuruh diulang 3 kali. Udah beres sholat
Ya Rasul udah beres sholat sampai 3 kali, ketiga kali baru sholat kamar itu muni usuli sholat Allah sebagaimana melihat aku sholat. Cuma kan kita sekarang cari-cari di YouTube sholat Rasul nggak ketemu kan kita disuruh sholat. Makanya harus pakai ilmu bagaimana keterangan-keterangan hadis-hadis tentang masalah sholat. Rukunnya kan harus kita pahami. Rukun sholat ada yang nyebut 13, ada yang nyebut 14, ada yang nyebut 17, ada yang nyebut 18, isinya mah sama, cuma semuanya itu terbagi 3. Rukun kawaliyah, rukun qalbiyah, rukun fi'liyah. Jadi rukun sholat itu ada rukun qalbiyah, qalbiyah itu qalbun, hati, berarti dilaksanakannya oleh hati, yaitu 1 niat. Tetap niatnya di hati. Yang kedua ada rukun, yaitu rukun kawal. Kawal itu ucapan, berarti rukun tersebut diucapkan pakai lisan. Jadi yang harusnya pakai hati ya lakukan oleh hati. Yang harusnya dilakukan oleh lisan lakukannya oleh lisan. Yang oleh lisan ada berapa? Ada 5. Takbiratul ihram itu harus pakai lisan, ya takbiratul ihram, dan itu berbeda dengan takbir intikal. Takbiratul ihram itu yang pertama. Kalau takbir yang berikutnya itu takbir intikal, takbir perubahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, yang jadi rukun takbir, dan takbir itu ucapannya, bukan masalah angkat tangannya. Ini mah diperdebatkan cara angkat tangannya. Ada yang ukuran telinga, jempolnya di bawah telinga, telunjuknya di atas telinga, disimpan di samping telinga. Ada yang di depan dada, ukuran dengan dada. Diperdebatkan ya kayak gitu mah. Pas nyimpennya ada yang di dada, ada yang di perut, di pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang di samping kiri. Pak, nggak ngangkat pun gini doang, sah sholat mah gitu. Jadi praktek bapak, ya ajaran naon nih. Sah, ngangkat tangan nama kata Rasul wa yusawwirul yadain bi arba'ati mawadhi'a. Disunahkan ngangkat 2 tangan mah cuma di 4 tempat. Sunah ngangkat tangan tuh jangan dilebih-lebih. Waktu takbiratul ihram berarti ngangkat tangan nama sunnah. Tapi berhubung bapak-bapak definisikan sunnah kayak dulu, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Jadi pegang ke tangan, ditinggalkan rugi, maka kita ngangkat tangan. Yang jadi rukun apanya? Lisan yang ngucapin Allahu Akbar. Itu yang jadi rukun lisan. Takbiratul ihram diucapkan pakai lisan. Petang-petang sholat sunnah takbir di hati, urusan lisan bukan urusan hati. Hari sunat nama usolliman diucapkan, hari pas takbir diem kembali kan. Walaupun ukurannya terdengar oleh telinga sendiri, yang penting digerakkan oleh lisan. Dan itu rukunnya rukun kaul, rukun ucapan. Dan mengucapkannya pun hati-hati. Allahu Akbar itu udah nambah mutu. Sapinah mah nggak boleh itu. Allahu Akbar. Ya, tulisannya kan gini. Allahu, jadi gini. Allah. Udah ada hanya kan? Allahu Akbar. Ini jadi ada 8 punya. Kalau mau dipanjangin Allah, jangan ada dulu hanya. Allahu Akbar. Kadang itu nggak terasa. Allah. Ada bunyi hanya nggak? Allahu Akbar.
Allah aja dulu, nggak ada hanya, baru akbar. Jangan sampai nambah-nambah dulu. Itu takbirnya saja kadang salah. Kenapa bisa salah? Udah dulu belajar dari sholat kayak gitu, cuma dengerin doang, ikut gerakannya. Akibat dengar, ikut gerakannya, akhirnya semakin lama semakin cepat, semakin lihai. Kan gitu. Kenapa sholatnya cepat? Udah biasa. Bawa motor semakin lama semakin cepat. Itu ucapan takbir. Yang kedua, rukun qauliyah itu adalah baca surat Al-Fatihah. Jadi walaupun sholatnya sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, tetap Fatihah mah dilakukannya oleh lisan. Yang ketiganya yaitu tahiyat. Jangan diem gitu. Yang keempatnya sholawat. Saking penting ya sholawat ya. Maka di luar sholat pun diharapkan berbanyak baca sholawat. Khutbah Jumat tanpa sholawat gak sah khutbahnya. Sholat pun tanpa mengucapkan tadi sholawat, sholatnya gak sah. Karena kenapa? Termasuk rukun qauliyah. Kemudian yang kelimanya yang harus diucapkan itu salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jadi kalau udah beres assalamualaikum tuntut, ya udah nggak apa-apa, udah beres sholatnya. Nah 5 rukun ini harus dilakukan lewat lisan. Jadi lewat hati 1, niat lewat lisan 5, yang lainnya lewat perbuatan disebut rukun fi'liyah. Mulai dari berdirinya. Berdiri itu rukun. Ya, berdiri itu rukun. Kalau uzur boleh sambil duduk. Ya. Kecuali yang sunnah masih dibolehkan, mampu berdiri duduk dibolehkan. Karena berdiri itu rukun. Rukun itu adalah rukun fi'liyah. Yang jadi rukunnya perbuatannya, rukunya. Adapun bacaannya itu sunnah. Ruku bi qadri subhanallah, seukuran baca subhanallah, itulah definisi tumaninahnya. I'tidal pun itu rukun perbuatan, sujudnya rukun perbuatan. Nah itu pelajari. Udah beres tuh kita jalankan sholat, mulai tahu definisi sholat, tahu tujuan sholat, syaratnya kita tahu, rukunnya kita tahu, pembatalnya kita tahu, kemudian kita ambil hikmah sholat tersebut, praktekkan di luar sholat. Praktekkan di luar sholat. Bagaimana bentuk mempraktekkan di luar sholat tadi? Ketika ada syarat dan rukun waktu sholat, contohnya wudhu, basuh wajah, tangan, kaki. Di luar sholat pun jaga tuh dari hal-hal yang tidak baik. Ketika waktu sholat tutup aurat, ya diharapkan di luar sholat pun tutup aurat. Nah inilah yang kita harapkan supaya kita tuh melaksanakan jual beli yang tidak pernah mudah-mudahan 3 poin ini istiqomah ya. Kita senantiasa terus menerus baca Quran. Kalau bisa pada tiap sholat baca Quran. Terus bacanya rajin, taklimnya rajin, memahaminya. Walaupun memahaminya cuma 1-2 ayat gak apa-apa, yang penting prosesnya. Proses kan? Kenapa proses? Nabi Muhammad ya, yang sangat pandai segala macamnya, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kurang lebih 23 tahun kan? Itu Nabi Muhammad. Kita mau berapa tahun proses. Nah ayat yang sudah paham, ayat yang sudah ngerti, kita jalankan. Kan udah bagaimana ingin menjadi ibadur rahman, bagaimana caranya, bagaimana supaya menjadi orang yang takwa, caranya. Dan sekarang ingin melaksanakan jual yang tanpa rugi, ya tinggal jalankan, amalkan. Terus ditopang dengan rajin sholat dan usahakan pahami dan pelajari tersebut. Jangan merasa mudah bisa Bapak sholat.
Bahkan kalau sampai sekarang ada bacaan salat yang belum mengerti, berusaha untuk mengerti. Ya. Kalau ada yang belum mengerti, berusaha untuk mengerti. Dan berikutnya kita rajin-rajin mengeluarkan harta kita. Insya Allah kalau itu istiqomah, kita akan jadi orang beriman yang melaksanakan jual beli dengan Allah tanpa ada kerugian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu.